Halo, 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 halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Friends, guys, dan sobat-sobatku semua. Kali ini kita mampir di Benteng Keraton Kesultanan Buton. Meskipun sudah sering diliput di TV, namun bagi kalian yang baru mendengarnya, simak video ini ya. Let's go. Benteng Keraton Kesultanan Buton tak jauh dari pusat kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Benteng yang terbuat dari susunan batu karang ini adalah benteng terluas di dunia menurut catatan Guinness of Record tahun 2006. Panjang keliling benteng sendiri kurang lebih 3 km dan tinggi rata-rata sekitar 4 meter dengan ketebalan 2 meter. Sedangkan luas komplek keraton di dalam benteng adalah 401.911 meter persegi. Seperti yang kita lihat, bahan dasar benteng tersebut adalah batu karang, kapur, dan perekat yang terbuat dari rumput laut. Sangat menakjubkan, bukan? Situasi di dalam komplek keraton sendiri, ada beberapa bangunan atau objek yang sangat sakral dan bersejarah. Langsung saja kita lihat yuk. Masigi Ogena, yaitu Masjid Agung Kesultanan Buton. Masjid ini didirikan pada masa pemerintahan Sultan Nuruhun Koimuddin Khalifatul Khamis di tahun 1541 Masehi, dalam bentuk yang masih sederhana berupa dinding papan dan beratapkan alang-alang serta berlantai tanah. Pada masa pemerintahan Sultan Sagiuddin Darul Alam tahun 1712 Masehi, masjid ini direhabilitasi, dindingnya diganti dengan batu yang disusun rapi, bahan spesi dari pasir dan kapur, serta atap menggunakan daun nipah. Tahun 1912 Masehi, Laode Muhammad Hamidi Koimuddin, yakni Sultan Buton ke-37, mengganti atap masjid dengan seng, serta tangga naik menuju masjid maupun pada bagian dalam diganti dengan menggunakan campuran semen, pasir, dan batu kapur. Kayu yang digunakan untuk membangun masjid berjumlah 313 potong sesuai dengan jumlah tulang manusia. Sedangkan jumlah anak tangga yang memasuki masjid sebanyak 17 buah, sama dengan jumlah rakaat sholat fardu sehari semalam. Lubang pintu dan jendela berjumlah 12, sama dengan jumlah lubang pada tubuh manusia. Hingga sekarang, masjid ini masih digunakan sebagai sarana ibadah dan tempat kegiatan keagamaan masyarakat setempat.
Batu Popawa. Batu Popawa adalah batu berlubang, tempat pengambilan sumpah jabatan raja atau Sultan Buton. Sumpah jabatan tersebut dilakukan dengan cara memasukkan kaki kanan dan kaki kiri secara bergantian ke dalam lubang batu. Kemudian sambil diputarkan payung kebesaran kesultanan yang dilakukan oleh Sio Limbona, semacam dewan perwakilan rakyat yang disaksikan oleh seluruh aparat kesultanan dan masyarakat Buton. Batu Yigandangi. Batu Yigandangi merupakan batu setinggi 1,4 meter yang memiliki celah pada sisi luarnya. Pada masa lalu terdapat mata air pada celah batu ini. Mata air tersebut hanya muncul jika ada upacara penobatan raja atau sultan yang baru. Disebut sebagai batu Yigandangi karena tempat ini dilakukan pemukulan gendang pada malam hari sebelum pelantikan raja atau Sultan Buton, agar air suci atau tirta dapat keluar untuk memandikan calon raja atau sultan yang akan disumpah dan dilantik pada keesokan harinya. Kasulana Tombi. Kasulana Tombi adalah tiang bendera yang terbuat dari kayu jati, didirikan pada akhir abad ke-17 pada masa pemerintahan Sultan Sakiuddin Darul Alam. Tinggi tiang bendera ini sekitar 21 meter dari permukaan tanah dan difungsikan untuk mengibarkan bendera Kesultanan Buton, yaitu Tombi Longa Longa. Pada tahun 1870-an, di masa pemerintahan Sultan Muhammad Isa Kaimuddin, tiang bendera ini sempat mengalami kerusakan akibat disambar petir. Setelah diperbaiki, tiang bendera ini kembali berdiri kokoh hingga saat ini.
Makam Sultan Buton pertama. Sultan Merhum Qayyimuddin Khalifatul Khamis adalah Raja Buton ke-6 yang menjadi Sultan pertama pada Kesultanan Buton. Setelah memeluk Islam, beliau mengubah sistem pemerintahan kerajaan menjadi kesultanan pada tahun 1541 Masehi. Sultan Merhum dikenal juga dengan sebutan Laki Laponto, Timba Timbaa, dan Latolaki. Nama Sultan Merhum semakin populer dan masyhur saat berhasil menumpas bajak laut pimpinan Labolontio yang bermata satu. Dan beliau juga sukses mendamaikan dua kerajaan yang sedang bertikai, yakni Mekonga dan Konawe selama 8 hari 8 malam. Sultan Merhum juga merupakan sosok fundamental yang menerapkan sistem Islam di wilayahnya. Beliau memerintah sebagai raja selama 20 tahun dan sebagai sultan selama 26 tahun. Sejarah mencatat bahwa Kerajaan Buton berdiri tahun 1332 Masehi. Awal pemerintahan dipimpin seorang ratu bergelar Ratu Wakaka. Kemudian Ratu Bulawambuna, dilanjutkan Raja Batara Guru, Raja Tua Rade, Raja Mulai, dan terakhir Raja Merhum. Ketika Buton memeluk agama Islam, maka Raja Merhum berganti gelar menjadi Sultan Merhum. Masa pemerintahan Kerajaan Buton mengalami kemajuan terutama bidang politik pemerintahan dengan bertambah luasnya wilayah kerajaan, serta mulai menjalin hubungan politik dengan Kerajaan Majapahit, Luwu, Konawe, dan Muna. Lalu di bidang ekonomi, Kerajaan Buton memiliki alat tukar uang yang disebut kampua, yakni terbuat dari kapas yang dipintal menjadi benang, kemudian ditenun secara tradisional menjadi uang kain. Memasuki masa pemerintahan kesultanan juga terjadi perkembangan di berbagai aspek kehidupan, antara lain di bidang politik dan pemerintahan dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar Kesultanan Buton, yaitu Murtabat 7, yang di dalamnya mengatur fungsi, tugas, dan kedudukan aparatur kesultanan dalam melaksanakan pemerintahan, dan ditetapkannya sistem otonomi daerah dengan membentuk 72 kadi. Di sini ada susunan batu karang yang dibentuk menjadi benteng. Kemudian ada meriam di belakang saya sebagai simbol perjuangan melawan penjajah pada masa perjuangan ya. Kemudian pada masa kemerdekaan, Kesultanan Buton bergabung dengan NKRI pada tahun 1952.
Oke, friends, guys, dan sobat-sobatku semua, demikian ulasan kita tentang benteng keraton Kesultanan Buton. Kalian bisa menggali info lebih detail lagi tentang benteng ini pada buku-buku perpustakaan atau searching di Google ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.